Shalom saudara, selamat sore. Dan ini tanggal 29 Mei bertepatan juga dengan Hari Lansia Nasional. Saya orang lansia saudara. Dan saya lihat di kanal YouTube ini hampir 50% lebih yang melihat adalah orang-orang lansia. Kita sama-sama lansia. Apa tujuannya Hari Lansia? Hari Lansia bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya apresiasi terhadap peran masyarakat lanjut usia atau lansia dalam pembangunan negara. Dulu waktu kita muda, kita berperan. Sekarang lansia terus mau apa? Saudara, ada banyak orang tua yang merasa jadi tua, tidak produktif, apalagi sakit berkepanjangan, jompo, pikiran-pikiran negatif menguasai kita, ya, sudah tidak berguna, lalu jadi beban, dan seringkali juga menjadi pencobaan bagi anak mantu yang merawat karena cerewet, ya. Kita mungkin juga melamun tiap hari menunggu waktu wisuda. Tapi saudara, kalau negara punya Hari Lansia Nasional, Tuhan juga punya rencana dalam pencurahan Roh Kudus terhadap orang-orang tua. Mari kita lihat apa yang Tuhan kehendaki dari saya dan saudara-saudara sebagai orang-orang yang lansia atau bakal menjadi lansia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan melihat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Menurut saya menarik. Kenapa? Orang tua diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, lalu akan mendapat mimpi. Saudara, mimpi itu kan bukan tentang masa lalu. Ini mimpi yang dari Tuhan, ya. Bukan tentang masa lalu, tapi mimpi itu tentang masa depan. Dalam Alkitab, orang-orang yang mendapat mimpi, baik Yusuf, Daniel, Yakub, mereka mendapat mimpi. Mimpi mereka itu berkaitan dengan masa depan atau menjawab masalah. Ya, melalui mimpi Yakub mendapat solusi bagaimana memelihara bayi Yesus dari tangan jahat Herodes. Ya saudara, mimpi yang Tuhan berikan itu berkenaan dengan masa depan dan bagaimana menjawab masalah. Jadi apa maksudnya kalau orang-orang tua mendapat mimpi? Ya satu, kita masih punya masa depan. Bukan cuma teruna-teruna saja, orang-orang muda yang mendapat penglihatan-penglihatan. Itu juga tentang masa depan. Orang tua pun mendapat mimpi untuk masa depan. Karena kita masih punya masa depan. Dan juga untuk mendapat jawaban dari masalah-masalah kehidupan yang mungkin kita sendiri hadapi karena sakitnya berkepanjangan mungkin, atau yang anak cucu kita hadapi. Ya saudara, ada beberapa kali saya menghadapi masalah yang sangat pelik dan jawabnya saya berdoa pada waktu tidur, mimpi, dan ya ternyata gitu aja penyelesaiannya. Saudara, kita masih punya masa depan. Kalaupun kita makin tua, hal-hal yang dulu mudah dilakukan sekarang sulit. Sekarang saya nyetir malam hari, waduh, saya bilang, saya nyetir matanya kamu ya. Saya bilang sama istri saya, kamu lihat, karena situasinya sudah berbeda. Tapi ada masa depan. Dan kalau ada masa depan, raihlah masa depan itu dengan bersyukur. Orang tua bukan cuma dalam Hari Lansia Nasional, ini adalah apresiasi terhadap peran masyarakat lanjut usia atau lansia dalam pembangunan negara, tapi juga keterlibatan kita, saudara-saudara, dalam pembangunan kerajaan Allah. Anugerah Roh Kudus bagi saya dan bagi saudara. Mimpi dari Allah
memberikan pedoman bagi anak mantu kita, bagi generasi berikutnya tentang masa depan, memberi solusi, nasihat tentang masalah-masalah kehidupan yang anak mantu kita hadapi. Jadi orang tua, jadilah berkat, jangan jadi pencobaan karena terlalu cerewet. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, pada hari lansia, terima urapan Roh Kudus, miliki mimpi-mimpi untuk masa depan, minta Tuhan nyatakan mimpi-mimpi untuk masa depan dan untuk menjawab masalah kehidupan yang makin rumit sekarang ini. Menolong anak mantu kita berbuah menjadi berkat. Selamat hari lansia, sama-sama lansia. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.